warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dentamara Kedaton dari program studi akuntansi dengan NIM 200610155. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat kepada subjek studi kasus saya. PowerPoint saya berjudul Nasib Para Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Perekonomian merupakan aspek yang terkena dampak paling besar, terutama bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, mulai dari para buruh yang terkena PHK, bahkan sampai dengan para pedagang kaki lima yang sepi pembeli di masa pandemi ini. Subjek studi kasus saya kali ini ialah seorang pedagang nasi lemak bernama Ibu Ros yang terkena imbas di masa pandemi ini, terutama masalah ekonomi. Ibu Ros menjual sarapan pagi dengan sebuah gerobak kecil. Ia berjualan mulai pukul 6 sampai dengan 10 pagi. Dagangannya berupa nasi lemak, lontong sayur, dan mie lendir. Ia merasakan dampak pandemi karena dagangannya jadi sepi pembeli sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan yang seperti biasanya. Padahal dirinya harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Belum lagi dagangan yang tersisa tidak dapat dijual kembali sehingga pasti mengalami kerugian. Ibu Ros menjual dagangannya dengan harga serba 10.000. Jika dalam kondisi normal, Ibu Ros bisa mendapatkan kurang lebih 130.000 per harinya, yang berarti dalam sebulan mendapatkan penghasilan sebesar 3.900.000. Namun, pada masa pandemik seperti ini, penjualan Ibu Ros menurun drastis. Mungkin seharinya ia hanya bisa mendapatkan kurang lebih 90.000 per harinya, dan dalam sebulan berarti mendapatkan 2.700.000 rupiah. Sungguh merupakan penurunan yang drastis dan sangat dirasakan oleh Ibu Ros. Penghasilan yang ia dapatkan digunakan kembali untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menjadi tanda bahwa setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan hal ini merupakan tugas pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan rakyat kecil. Yang kedua, banyak orang kehilangan pekerjaan saat pandemi corona seperti ini, seperti para buruh yang PHK dan pedagang kecil yang kehilangan banyak pembeli dan bahkan tidak bisa berjualan lagi. Yang ketiga, masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan di masa seperti ini. Lalu, mengapa hal ini dapat terjadi? Kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghambat mereka untuk berkembang. Keterbatasan modal dan ruang untuk mereka berjualan menjadi penghambat yang cukup besar. Harga barang pokok yang meningkat membuat mereka sulit untuk terus berjualan di masa seperti ini. Belum lagi banyaknya investor-investor asing yang bukannya ikut serta memajukan perekonomian negara, tapi malah seolah-olah mencekik orang-orang kecil atau rakyat-rakyat kecil. Lalu apa yang harus dilakukan? Solusi-solusi yang dapat dilakukan ialah pertama, mengalokasikan bantuan dan dana prakerja maupun dana sosial lainnya ke dalam bentuk saham dan bisa mendirikan perusahaan yang dipegang oleh para pekerjanya. Jika sewaktu-waktu para pedagang kecil atau pelaku umum tidak dapat berjualan lagi, mereka masih bisa bekerja dan memiliki saham di perusahaan tersebut. Yang kedua, mendirikan sebuah perguruan tinggi seperti PTDes sebagai tempat untuk para pedagang kecil atau pelaku UMKM mendapatkan pelatihan, pengajaran, pengetahuan, cara-cara berinovasi, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berjualan. Yang keempat, membangun bisnis sosial di mana tujuan dari bisnis ini hanya semata-mata demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan, seperti Grameen Bank. Jadi yang dapat saya sampaikan, terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.